Oke, Syung. Kalau orang yang udah percaya kan baru ada Roh Kudus kan? Betul nggak? Orang yang sudah percaya baru ada Roh Kudus. Maksudnya orang yang belum terima Tuhan Yesus, berarti nggak ada Roh Kudus kan? Iya. Sekarang kalau orang ini udah percaya Yesus, percaya, tapi hidupnya Maksudnya udah terima lah gitu. sudah terima. Sekarang kita kalau kita menerima Kristus, kita menerima Roh Kudus enggak? Itu kan pertanyaannya kan? Iya, maksudnya kan Ada sekarang Roh. kan kita, ya ada Roh Kudus kan? Di dalam kita kan ada Roh Kudus. Itu sebenarnya pertanyaannya sih udah jauh benar, tapi ya itu pertanyaan bagus sekali. Hah? Benar nggak? Itu benar, tapi ada gini loh, dari mana kita tahu dulu? Ya, dari mana kita tahu? Oke, anyway, kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk. Kita mulai kita doa dulu. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan Tuhan mengucap syukur, berterima kasih di mana Tuhan begitu baik buat kami semua dan Tuhan memberikan kami hati yang begitu rindu untuk belajar, untuk mengerti, menggali lebih dalam sehingga kami lebih dewasa mengenal akan siapa Kristus, mengapa kami menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Bapa Allah kami. Malam ini kami akan belajar siapa Roh Kudus, bagaimana baptisan Roh Kudus, apakah kami ada Roh Kudus. Biar Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang belum hadir, Tuhan pimpin, dimanapun mereka berada, apakah keperluan mereka, Tuhan penuhi semuanya itu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan beracara, buka hati kami, biar Tuhan yang memakai waktu ini, sehingga kami boleh mendapatkan firman yang begitu indah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, jadi pertanyaannya adalah dari mana kita tahu bahwa kita ada Roh Kudus? Kan kita tadi yang ngomong, kalau kita sudah menerima Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita pasti ada Roh Kudus. Pertanyaannya, kita tahu dari mana kita punya Roh Kudus? Lah kan ada ditulis kalau udah terima Tuhan Yesus, itu Roh Kudus kan maksudnya bersama kita di dalam kehidupan kita maksudnya. Iya. Sekarang kita tahu dari mana kalau kita ada Roh Kudus? Loh, kok Roh Kudus itu kan yang memimpin jalan kita kan. Maksudnya yang membantu kita untuk maksudnya yang untuk menjalankan perintah Tuhan. Betul. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa menjalankan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, Galatia 5:22, Galatia 5, 19-20, 21-22 itu dikatakan buah-buah roh. Kalau ditanya buktinya mana kalau kamu punya Roh Kudus? Ya pasti kita punya buah-buah roh. Buah roh yang 9 itu ya kan? Kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, terus kesetiaan dan penguasaan diri. Itu kan 9. Nah, itu kalau ada 9-9-nya atau ada 4 atau 5 dalam situ, berarti kita sudah ada perubahan dalam hidup. Itu contoh bagaimana kita sudah menerima Roh Kudus. Ya, berarti kita benar-benar hidup dipimpin di bawah kuasa Roh Kudus. Nah, itu kita bisa mengatakan bahwa kita sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita. Banyak orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi hidupnya itu masih melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi, gitu kan? Bagaimana bisa kita tahu bahwa dia itu punya Roh Kudus? Bahkan Yesus mengatakan, siapa engkau? Aku menyembuhkan orang atas namamu. Aku ini atas namamu segala macam. Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Udah percaya Tuhan, tapi Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Nah, gimana itu?
Betul nggak? Gitu loh. Nah itu kembali lagi kita ini, nah ini ada hubungannya dengan apa yang kita mau bicarakan hari ini sebenarnya. Kenapa saya pilih topik ini? Karena saya tahu banyak yang tidak mengerti dan kadang-kadang salah. Ya. Jadi kalau saya boleh buka, kita bagi ya screen-nya. Pembacaan kita hari ini. Share screen. Ya. Di sini kan ditulis, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini yang ngomong Yohanes Pembaptis pada saat dia membaptis orang. Lalu dia bilang apa? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, ini ngomong ia nih Yesus berarti, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya atau sepatunya, tali kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya apa? Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan kamu akan dibaptis dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang terpadamkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah dibaptis Roh Kudus dan dibaptis dengan api? Itu pertanyaannya. Pada waktu kita dibaptis, masih ingat nggak? Apakah kita sudah dibaptis secara Roh Kudus dan api, atau hanya baptisan air? Hanya air. Air. Sekarang Enggak kita, dong. Kita waktu Kok? kita dibaptis kan pendetanya bilang kamu dibaptis dengan turunnya Roh Kudus ke dalam dirimu. Maksudnya ya of course you don't see it, but itu perkataannya kan, maksudnya ya it's not just water. Tapi cuma ya kalau apinya itu ya don't know. jadi si pembaptis itu atau pendeta itu bilang, kamu dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yes. Lalu ada ngomongan Roh Kudus? Ada ya? Jadi dari mana kita tahu kita sudah dibaptis Roh Kudus? Dari mana kita sudah tahu kita dibaptis dengan air? Itu pertanyaannya kan? Jadi sebelum kita ke sana, kita mesti tahu dulu latar belakang. Apa sih artinya baptisan? Arti baptisan itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, baptisan kan itu Arti dari baptis itu apa? Baptism itu artinya apa? maksudnya orang yang lama dibersihkan menjadi orang yang baru. Oke. Ya itu kan bilang pertobatan kan? Iya. Tapi arti kata sebenarnya baptisan itu diambil dari bahasa Yunani Greek, baptiso. Ya, baptiso. Jadi kita belajar nih benar kayak orang sekolah nih. Saya siapinnya 2 bulan nih. Baptiso. Jadi baptiso itu benar-benar bahasa asli dari baptism. Nah, baptiso itu artinya dicelep, submerge, dicelepin, ditenggelamin, atau di apa bilangnya, di apa, ya pokoknya direndam, ya. Nah, itu artinya arti dari baptiso. Jadi kalau orang bilang, kamu dibaptisnya gimana caranya? Oh, ada yang dipercik-percik, ada yang dilelep-lelep, ada yang gimana, macam-macam kan cara orang baptisan kan. Tapi kalau mau jujur, yang benar yang mana gitu kan? Saya pernah bahas mengenai kebaptisan. Kalau menurut Alkitab, ya nggak ada yang namanya dipercik, nggak ada. Nggak ada yang namanya cuman ambil semangkok, disiram, nggak ada. Banyak kasus dalam firman Tuhan itu, terutama di Perjanjian Baru, bahwa orang pada waktu dibaptis itu
setelah Yohanes Pembaptis ya, terutama di Kisah Para Rasul. Itu mereka mendapatkan murid-murid, mereka cari tempat yang banyak airnya. Dalam hal ini sungai. Kalau memang disebut percikan boleh, mereka nggak perlu nyari banyak air, ambil aja segentong. Sini gue ceput, udah dibaptis. Enggak. Jadi karena baptisan itu sebagai simbol pertobatan tadi disebut. Jadi waktu kita dicelep, ya, ditenggelamin, itu menandakan bahwa kita sudah mati. Kita mau menerima kematian daging kita. Jadi pada saat kita bangkit kembali, kita menjadi orang yang baru. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Firman-Nya ada. Ya. Jadi kita belajar di sana bahwa arti kata baptis itu namanya dicelep. Itu mesti tahu dulu. Jadi kalau kita udah tahu arti kata baptis, kita bisa tahu arti baptis air, arti baptis Roh Kudus, dan arti baptis api. Ya kan? Jadi kalau kita bicara mengenai baptis air, ya kita dibaptis secara simbolik, ya, secara fisikal. Ini fisik, simbolik fisik, bahwa kita sudah menerima pertobatan dari Kristus. Kita percaya sama Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, arti kata dari baptisan Roh Kudus itu apa? Beda emang sama yang air. Pertanyaannya, baptis itu artinya apa tadi? Dicelup kan tadi. Kalau dicelup secara simbolik, pakai air, sekarang kita ngomong dibaptis secara Roh Kudus, berarti yang kita itu dicelup di dalam mana? Kalau dibaptis dalam air, kita masuk dalam air. Kalau dibaptis oleh Roh Kudus, kita masuk mana? Masuk Roh Kudus. Jadi kita itu masuk ke dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada di atas kita. Dia yang berkuasa atas kita. Tapi kan itu bukan otomatis. Sesudah baptis air, Tahu dari mana otomatis? kan maksudnya baptisan Roh Kudus itu bukannya Roh Kudus yang ambil alih gitu. Ya betul, betul, itu jawabannya benar, 100 tuh jawabannya 100. Cuma tahu dari mana? Iya kan? Ya, cuma tahu dari mana? Ya dari kehidupan kita dong. Nggak tahu dari mana kalau kita habis dibaptis langsung otomatis dapat Roh Kudus. Itulah pertanyaannya. Mungkin nggak otomatis langsung ya. Mungkin ada proses ya. Ya. Oke. Sebenarnya kalau kita mau jujur lagi, bahwa kita yang sudah percaya Kristus ini, percaya Yesus, pada saat kita dibaptis air, kita ini yang tadi Cidi saya bilang benar, otomatis menerima Roh Kudus. Padahal di zaman dahulu, pada saat Yesus bilang sama murid-muridnya, tunggu di Yerusalem. Aku akan menurunkan seorang penolong, betul? Pada zaman Pantekosta. Ya. Dan pada saat mereka nunggu, lalu Roh Kudus turun melingkupi mereka. Lalu mereka itu penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Itulah baptisan Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu itu kan Roh Kudusnya belum diturunkan. Nah, pada saat Pantekosta turun, Roh Kudus sudah ada di bumi ini. Sehingga kita orang-orang percaya ini yang dibaptis dan mengaku kita ini orang berdosa dan kita mengaku bahwa kita ini mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, otomatis kita menerima Roh Kudus. Itu benar. Satu paket.
istilahnya satu paket. Gitu loh. Jadi kalau arti menerima itu, jadi kita mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Nah, kekuatan Roh Kudus artinya kuasa dari Roh Kudus itu dalam bahasa Yunani namanya dunamis. Ya, dunamis. Kita kuasa Roh Kudus. Kuasa itu dunamis. Kita menerima kuasa dari Roh Kudus. Jadi bahasa Inggrisnya dynamite. Jadi diambil dari bahasa dunamis. Tapi diturunin menjadi dynamite. Ya. Jadi istilahnya sebuah kekuatan yang sangat besar sekali. Bayangin nggak? Kok kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima kekuatan itu. Jadi nggak heran 2000 tahun yang lalu para rasul, murid-murid Kristus, itu mereka bisa menyembuhkan orang, bisa ngusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Karena yang lakukan itu bukan mereka, tapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka. Pertanyaannya, kita bisa nggak sekarang gitu? Nyembuhin orang sakit, ngusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Bisa nggak gitu? Zaman sekarang. Nggak bisa kali ya. Oh, kenapa nggak bisa? Hah? Kenapa nggak bisa? Belum pernah lihat sih. Hah? Belum pernah kejadian sih. Belum pernah kejadian gimana? Maksudnya hidupin orang mati gitu. Tapi kalau sembuhin orang sering dong? Sembuhin orang ada sih. Udah didoain gitu ya bisa sembuh. Usir setan ada yang bisa sembuh. Hah? Usir setan? Musir setan kayaknya bisa juga kayaknya. Kayaknya pernah lihat juga ada. Kalau yang mati itu nggak pernah lihat sih. Hidupin orang yang udah mati. Jadi kalau 2000 tahun yang lalu murid-murid Yesus bisa lakukan, saya yakin dan percaya kita juga bisa. Seharusnya. Iya. Gitu loh. Masalahnya nih. Masalahnya kita ini hidup di zaman yang keduniawinan dan kedagingan itu lebih kuat dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu juga kuat, tapi rasul-rasul Yesus itu mendapat kekuatan yang full, penuh dari Roh Kudus, dari Tuhan sendiri. Sehingga mereka bisa melakukan itu semua. Karena apa? Karena dedikasi hidup mereka. Itu loh. Dan itu yang sedang saya lakukan. Saya nggak minta bangkitin orang mati. Saya minta doakan orang sembuh. Itu yang saya minta sama Tuhan. Kalau saya bisa doakan orang sembuh, itu talenta yang Tuhan berikan, saya akan pakai. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saya bisa lakukan itu kan? Saya harus punya Roh Kudus dulu dalam hidup saya. Jangan melenceng ke kanan, jangan melenceng ke kiri. Itu penting. Kalau kita sudah bisa dalam hidup kita waktu dibaptis, kita mengerti. Baptis air secara simbolik, tapi secara roh kita itu sudah menjadi milik Kristus. Kita tunduk di bawah kuasanya Kristus. Itu. Itu baptisan Roh Kudus. Jadi kita satu paket. Jadi kita beruntung sekali waktu kita dibaptis. Tahu nggak, ada beberapa gereja yang bilang begini loh. Oh, kamu sudah dibaptis. Baptis air doang kan? Ya, tapi sudah dibaptis Roh Kudus belum? Nah, emang beda? Oh, beda. Kalau kamu belum dibaptis Roh Kudus dan api, kamu belum tentu masuk surga. Nah, lu. Ada yang begitu. Jangan bilang nggak ada. Nih, ya. Jadi kita ini beruntung sekali, ya. Bukan karena kita, karena Tuhan yang milih kita sampai bisa mau percaya dan kita bisa mau meyakinkan diri kita bahwa kita mau dibaptis. Ya, nggak gampang loh dibaptis. Baptis itu namanya kita komitmen itu, ya. Nah, sekarang kita sudah bahas baptisan Roh Kudus. Sekarang bagaimana dengan baptisan api?
Banyak amat baptisan, udah air, Roh Kudus, api. Maksudnya apa? Ya kan? Api apa ya? Di dalam firman Tuhan, pada saat zaman Pantekosta itu, Roh Kudus itu seperti apa? Waktu turun. Seperti lidah-lidah api. Jadi seperti lidah-lidah. Jadi kalau kita mengerti kenapa baptisan api, karena Roh Kudus itu turun berbentuk simbolnya seperti api. Seperti api. Lalu kita pernah belajar bahwa Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Percaya nggak? Di dalam firman Tuhan, Tuhan membakar orang Israel tapi nggak ada yang mati. Kita lihat. Ya, kita buka di dalam, ini kita share ya. Kita buka di dalam Imamat. Ini zaman dulu nih. Imamat 11 ayat 1. Kita lihat. Oh ini. Imamat 1 ayat 11 kali. Coba lihat. Nah ini. Loh. Imamat berapa ya? Oh, sorry, bukan Imamat, Bilangan. Bilangan 11. Bilangan 11, ya. Judulnya Api Tuhan. Ya, ini penting. Pada suatu saat, bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka. Dan merajalela di tepi tempat perkemahan itu. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu, orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Kalau kita buka dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris, kita akan lebih lihat KJV. Saya kalau pakai KJV, ini kok gini. Nah. And when the people complained, it displeased the Lord. And the Lord heard it. And his anger was kindled. And the fire of the Lord burned among them. Berarti dibakar nggak orangnya? Loh, kok tadi yang Indonesia bilang di tepi? Ya belum habis. Di tepi. Ya. Hah? Burn among them and consume them that were in the uttermost part of the camp. Jadi di tepi camp itu kan, tapi among them jadi dikelilingin api Tuhan, betul nggak? Iya. Lalu people-nya cried to Moses and Moses prayed to our Lord, the fire was quenched. Jadi ini cerita ini satu-satunya yang di dalam Alkitab yang mengatakan soal api. Tuhan membakar orang-orang Israel, tapi orangnya nggak mati. Maksudnya apa? Lalu kenapa kita ada namanya baptisan api? Kita mesti tahu dulu api. Jadi kalau kita baptisan air, kita dicelupkan di dalam air. Kalau kita ngomong baptisan Roh Kudus, kita dicelupkan di dalam Roh Kudus, betul?
kita masuk dalam kuasanya Roh Kudus. Kita masuk dalam kuasanya air, betul? Jadi kita di dalam air pun kita udah nggak bisa berkuasa apa-apa, napas juga nggak bisa kan? Dan kita juga di dalam Roh Kudus kita sudah tidak bisa berkuasa apa-apa lagi. Kita minta Roh Kudus sendiri yang memimpin hidup kita. Lalu bagaimana dengan baptisan air? Api. Sama, kita dicelupkan di dalam api. Apinya siapa? Tentu apinya Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Tadi pembacaan kita hari ini Matius 3 di ayat yang 12 dikatakan alat penampi sudah disiapkan. Tuhan sudah menyiapkan alat penampi. Tahu kan alat penampi? Kalau kita apa itu beras suka di apa itu kalau kacang gitu ya. Nah, itu kan dia punya kulit-kulitnya kan jatuh ke tanah kan. Yang bagusnya kita simpan. Betul nggak? Itu sama dengan kita. Jadi kalau baptisan api itu adalah bagaimana kita itu perlahan-lahan, step by step, kita ditampi Tuhan pakai api. Jadi yang bagus-bagusnya kita dipelihara, yang bagus-bagusnya hidup kita yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang jahat-jahat, pikiran jahat, suka nipu orang, suka gosip, suka ini, pokoknya sesuatu yang kita bilang buah-buah daging. Pernah dengar dulu kita belajar? Hal-hal kedagingan yang ada 15 biji itu yang hampir semuanya kita ada kemarahan, ya kan? Ada kepahitan, ada macam-macam, ya kan? Kecemaran, kecabulan, segala macam. Nah, itu disapu Tuhan, dibakar habis sama Tuhan. Jadi api itu sifatnya apa? Penyucian. Kita disucikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mengerti kenapa kita mau dibaptis, bukan hanya dibaptis air, tapi kita dapat satu package, satu paket. Paketnya apa? Paket air, Roh Kudus, dan api. Tidak ada orang atau gereja yang berani-beranian ngomong harus dipisahin. Kalau enggak mereka harus belajar yang benar. Mereka harus ngerti bahwa baptisan itu karena kita ini manusia, kita cuma bisa membaptis orang dengan air. Yang bisa membaptis Roh Kudus dan api cuma Tuhan. Dalam hal ini, Yesus Kristus sendiri. Jadi, pada saat kita di dunia ini, halo Bel, apa kabar? Halo. Baik. Ya, kita hari ini lagi ngomongin soal baptisan nih, Bel. Kamu udah dibaptis belum, Bel? Udah. Udah. Dibaptis air, apa dibaptis Roh Kudus, apa dibaptis api? Yang terakhir dibaptis air. Aku baptis sudah 3 kali. Nah, banyak amat. Berarti bener dong, Bella. Udah bukti bener dong. Waduh, ini pasti lah ya. Pertama kan Katolik waktu sekolah dulu. Ya, Terus yang kedua Kristen, GKI. Tapi kan cuman dipercik ya kalau nggak salah, aku lupa. Okay. Yang ketiga baru di IGCE, di Salem. Oke. Mana yang lebih afdol? Emang kalau dipercik nggak laku? Yo, laku lah ya. Emang dipercik nggak laku? I don't know. Maksudnya itu sebenarnya baptisan itu kan is a symbolic pernyataan kepada umum bahwa kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Pengertian saya itu hanyalah sebagai simbol yang memang ada dituliskan di Alkitab, dan kebanyakan juga yang di Alkitab only talking about the baptism by water and baptism of Holy Spirit gitu maksudnya. Tapi kalau yang api itu to me is more like the after fact. Maksudnya itu akan datang sesudah kamu menerima, sudah ada Roh Kudus di dalammu, kamu akan melalui proses pemurnian seperti api membakar. Maksudnya kalau untuk mendapatkan emas itu biasanya kan mesti dibakar dulu. Jadi itu sampah-sampahnya udah dihilangin, baru tinggal ada emas yang murni lah maksudnya. Jadi itulah maksud saya, pengertian saya begitu sih maksudnya. Itu benar sekali, itu 100 nilainya. Jadi sekarang pertanyaannya, percik itu boleh atau enggak, atau
bisa diterima, bisa. Oh, Ya, kalau yang kau bilang kalau mengenai simbol. Tapi ya. kalau dibilang kalau menurut Alkitab gimana? Nah, kalau orang nanya menurut Alkitab, kita harus jawab melalui Alkitab. Alkitab bilang kita harus diselam. Karena Cuma nanti ya mungkin ada pertanyaan orang zaman sekarang, maksudnya what if itu orang sakit? Maksudnya selam itu almost impossible. Apalagi kalau waktu dulu kan, wah berarti itu orang mesti digotong ke sungai, dicelup, ya kan? Lebih parah lagi. betul. Zaman dulu enggak. Itu betul. Iya, kalau ada orang sakit, ya kan nggak bisa kan diselam. Betul, itu nggak salah. Bahkan orang yang di kayu salib di sebelah Kristus nggak pernah dibaptis, tapi nggak pernah dicelup. Ya, you are with me. Nggak usah dibaptis lagi. You are with me dia mendapat baptisan. Ya, tapi dia baptisannya langsung dari Yesus Kristus, Dia langsung mendapat baptisan Yesus Kristus, yaitu baptisan api dan Roh Kudus di situ juga. Iya. Mana lebih penting? Baptisan air apa baptisan Roh Kudus dan air? Api. Mana lebih penting? Ya tentu yang Roh Kudus dong. Roh Kudus dan api dong. Jadi berarti baptisan air nggak penting, tapi kalau ditanya mana lebih penting, justru baptisan api dan baptisan Roh Kudus itulah yang lebih penting. Jadi kalau bagi orang yang sakit, kita mengerti, kalau dia bilang, saya mau dibaptis, ya udah, kita nggak mungkin bawa dia ke sungai, celep-celep dia, nggak mungkin. Bisa mati dia kecelep di sana. Kita habis dibaptis. Langsung game point. Iya, game point. Nah, itu repot. Bener. Ya. Jadi, saya ini mau ngasih tahu teman-teman sekalian, kenapa kita dibaptis itu kita mesti benar-benar ngerti. Kalau kita nggak ngerti sama sekali dibaptis, percuma loh beneran. Jadi kalau kita tahu, jadi kita nih yang sehat ini, kita ngomong yang sehat ya, jangan yang sakit. Pada saat kita menerima Kristus, kita dibaptis, kita sudah menerima yang namanya Roh Kudus dan api. Satu paket. Jadi Roh Kudus yang menguasai hidup kita, kita minta Tuhan sendiri yang menguasai hidup kita, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan selanjutnya, api itu akan terus membakar kita. Membuang segala kejahatan kita yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang 9 itu. Galatia 5. Kalau kita sudah mengerti itu, saya berani jamin. Saya yakin 100%. Apa yang dilakukan Rasul Paulus, apa yang dilakukan Rasul Petrus, apa yang dilakukan semua murid-murid Yesus pada saat itu 2000 tahun lalu, menyembuhkan orang, mengusir setan, bahkan membangkit orang mati, bisa dilakukan saat ini juga. Kenapa? Tuhannya mereka sama sekarang sama, Roh Kudusnya mereka sekarang juga sama, nggak berubah. Bedanya ini kita ini hidup dihimpit oleh keduniawian kita yang semakin kuat. Makanya Yesus dia bilang, pada saat aku datang kembali, akankah kudapati iman di bumi? Begitu dahsyatnya, sampai Tuhan Yesus berani bilang, adakah kudapati iman di bumi? Ini saya ini bersyukur. Mata saya dicelikkan, pikiran saya dibukakan. Saya ini sekolah sebenarnya cuma mau perpanjang visa. Nggak ada urusan mau ngajarin orang. Tapi Tuhan tangkap saya di sana. Banyak orang yang pengen sekolah Alkitab karena udah menjadi seorang pendeta atau dia memang mau jadi pendeta. Udah di planning. Tujuannya setelah sekolah dia bisa pergi ke gereja yang besar atau gereja yang mantap, yang jadi dagang. Dia bisa jadi kayak kerja buat gereja, digaji. Kalau saya lain. Saya nggak ada pikiran ke sana, tapi Tuhan tangkap saya di sana, ngasih tahu, buka rahasianya semua. Sehingga pada saat Tuhan tangkap saya langsung pola pikirnya berubah total. Saya berubah 180 derajat pola pikirnya. Saya memandang orang beda, memandang begini beda, pola pikirnya udah mulai berbeda. Karena mau berubah. Saya mau apa yang dilakukan murid Yesus dulu, saya bisa lakukan. Caranya gimana?
Saya harus menerima Roh Kudus dengan benar. Saya harus menerima api yang dari Tuhan. Yang tadi kita baca di Bilangan 11 ayat 1, bahwa Tuhan membangkang orang tapi orangnya nggak mati. Ingat, kita pernah belajar mengenai 144.000 orang. Mereka ini dipilih Tuhan di akhir zaman, 144.000 orang. Dan mereka itu dikhususkan Tuhan hidupnya apa? Murni, nggak ngapa-ngapain. Cuma buat Tuhan. Nggak kawin, nggak ini, nggak ono, nggak minum, nggak apa. Supaya waktu Yesus datang kedua kali, Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau Yesus datang, itu seperti api. Di dalam buku Yesaya dan di dalam buku Wahyu, itu ada kalimat yang persis dikatakan apa? Pada saat engkau datang, siapa yang bisa bertahan di hadapan Tuhan? Gak ada yang bisa bertahan. Kenapa? Karena dia itu api. Dia api yang menghanguskan. Sekarang kita yang sudah dibaptis air secara simbolik, karena manusia cuma bisa baptis lewat air. Tapi kalau Tuhan membaptis, Roh Kudus dan api. Sehingga kalau kita, yang tadi saya katakan, baptis itu artinya kita dicelep. Kita ada di dalam air, kita di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kita, dan kita ada di dalam apinya Tuhan. Kalau kita udah hidupnya ada di dalam apinya Tuhan, Tuhannya datang yang bentuknya seperti api, kita kebakar nggak? Nggak akan kebakar. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Kristus atau pura-pura mengenal Kristus, tahu Kristus tapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus, tidak mengenal engkau, nyala engkau. Ada lagi di dalam firman Tuhan bahwa setiap orang ada satu di dalam pengadilan nanti, ada setiap orang punya pekerjaan tuh diuji. Pekerjaan mereka diuji. Ini kita orang Kristen punya pekerjaan. Pekerjaannya apa? 1, berubah hidupnya. 2, melaksanakan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Memberitakan kabar baik buat Tuhan kepada orang lain. 3, kita sudah menjadi contoh, menjadi Kristus, refleksi Kristus dalam hidup kita. Itu pekerjaan kita. Dan pekerjaan itu diuji oleh api. Wah, Jungsan, kalau ngomong ada referensi dong. Oke, kita buka ada referensinya. Saya takut salah ngomong. Jadi kita buka deh, ada di mana ya? Petrus kali ya. Atau Tesalonika coba. Bukan. Korintus dan. Oh. 1 Korintus 3, kita buka di sini deh yang cepat. Supaya kita semua bisa lihat. Satu Korintus 3 ayat 13. Kita baca ya. Oke, lihat. 3 ayat 13. Sekali kelak, suatu hari nanti, sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ini sudah disebutkan pekerjaannya apa aja. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Menyatakan apa? Menyatakan pekerjaan orang masing-masing nih. Kita diri kita masing-masing. Sebab ia akan nampak dengan apa? Dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang itu tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar alias nggak teruji, ia menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Artinya apa? Kita ini dibakar Tuhan. Waktu Tuhan datang tuh dibakar. Pekerjaan kita itu diuji semuanya. Hidup kita diuji semuanya. Kita masuk dalam apinya Tuhan. Lalu Tuhan melihat bahwa kita sudah memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. Kita sudah berikan hidup kita buat Tuhan. Lalu kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita menghasilkan buah-buah roh Tuhan. Kita mendapatkan upah.
atas pekerjaan kita. Tapi kalau kita nggak ada apa-apa, cuman terima Kristus buat diri kita sendiri doang, pekerjaannya nggak dilakukan, dikatakan kita selamat. Tapi selamat, tapi seperti orang keluar dari api. Kalau kita keluar dari oven, jadinya apa? Kita masak nih, masak ayam, taruh oven. Keluarnya apa ayamnya? Roast chicken. Mateng, angus. Yang tadinya putih jadi hitam, gosong. Tapi hidup. Gosong, keluarnya gosong. Jadi saya nggak tahu ya. Ini yang ngomong firman Tuhan. Jadi kalau saya coba bayangin kita di surga nanti, ya kita berempat misalnya nih. Kita diuji. Kok misalnya udah pasti dong. Ya maksudnya dalam arti Udah garansi. dari empat ini bisa Koatek sama Bella diuji, tahan uji, dapat reward. Siapa yang kebakar lebih banyak? Saya kebakar lah, misalnya saya ngebakar, saya nggak mau pakai yang lain, saya kebakar. Jadi kalau dalam sebuah kerajaan, selalu Yesus itu selalu ngomong soal kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan seperti ini, kerajaan Allah akan seperti itu. Kalau kita ngomong sebuah kerajaan, pasti ada rajanya. Kalau ada rajanya, pasti ada menteri-menterinya. Ada menterinya, pasti ada bupati-bupatinya, gubernurnya, segala macam. Nah, rewardnya kan masing-masing. Siapa orang yang punya, bahkan mati untuk menyelamatkan orang, rewardnya tinggi. Mungkin jadi menteri. Mungkin Cidisa jadi menteri, Bella jadi bupati, Koatek jadi gubernur. Saya, separuh gosong. Keluar jadi pelayan, tapi hidup jadi pelayan, tapi gosong. Ini dia nih, gosong lu gosong. Nggak ada kerjaan, sekarang lu kerja buat Tuhan. Tetap hidup, dikasih keselamatan. Itu yang ada di pikiran saya. Mudah-mudahan benar, karena kita yang percaya ini nggak sia-sia. Kalau kita percaya Tuhan Yesus tahu sia-sia matinya masuk neraka juga, percuma kita percaya sama Tuhan. Yang bisa masuk neraka adalah pembuat kejahatan. Nyalah engkau yang melakukan kejahatan. Tapi dalam hidup kita, kalau kita sudah dibakar Tuhan, kita bertobat setiap kali kita jatuh. Kita belajar mengenai pertobatan minggu lalu. Kalau kita sudah jatuh, bangkit bersama-sama Tuhan. Grafiknya naik ke atas, tapi naik turun, tapi naik ke atas. Semakin hari kita disempurnakan Tuhan. Kita diselamatkan. Ingat, Yesus pada saat dia datang pertama kali, dia datang dengan kasih. Dia datang dengan damai. Dia datang dengan penuh kelemah lembutan. Untuk siapa? Untuk kita. Yang percaya dan yang tidak percaya. Supaya yang tidak percaya itu bisa percaya sama dia. Jadi yang pertama kali dia datang, ingat ini harus kita ingat loh, benar-benar. Jangan dibuat main-main. Pada saat dia datang pertama kali, dia datang dengan penuh kasih sayang buat kita. Dia mau mati buat kita. Tapi kedua kali dia datang, dia jadi hakim. Kalau ngomong hakim itu adanya di mana? Pengadilan. Kita itu nanti diadilin satu-satu. Itu tadi dibakar. Siapa yang bisa bertahan di hadapan takhta Tuhan? Bahkan orang-orang yang melihat Tuhan itu minta gunung timpa mereka. Karena mereka nggak tahan untuk kedatangan Tuhan. Mereka nggak tahan. Gitu loh. Pertanyaan. Yang ada nggak orang di dalam firman Tuhan sudah mengenal, bahkan sudah menjadi murid, sudah dibaptis, belum dibaptis Roh Kudus, belum ditumpang tangan. Perlu nggak kita ditumpang tangan? Maksudnya apa itu? Sekarang kita dibaptis air. Setelah dibaptis air, kita kan perlu penyerahan Roh Kudus dan api itu. Itu ditumpangin tangan. Bukan berarti kalau kita sudah dibaptis, udah kamu akan menerima segala. Ini harus ditumpang tangan.
Dari mana kita tahu? Ya, Hah? ya makanya ada simbol itu, maksudnya sudah kamu keluar dari air itu kan dikasih cross gitu kan, maksudnya diminyakin, diurapin atau gimana lah. Jadi gini, Nggak tahu istilahnya apa. ya tumpang tangan, namanya tumpang tangan. Kita harus ditumpang tangan. Ya. Ya, di Kisah Para Rasul kita buka, itu biasanya di situ adanya di Kisah Para Rasul. Kita buka sama-sama ya. Kita lihat nih, ini cerita-cerita gini ini terjadi sampai hari ini. Kita harus mengerti kenapa kita perlu ditumpang tangan. Penting nggak? Ya, dibilang penting kagak, tapi kalau ada kesempatan, kenapa enggak? Betul nggak? Ya, kita baca ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman. Jadi ini Paulus kerjaannya menjelajah. Dia udah 3 kali keliling. Ke Antioquia, ke Korintus, ke Galatia, dia udah 3 kali keliling. Jadi dia udah menjelajahi pedalaman-pedalaman. Dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Artinya apa kalau didapatinya beberapa orang murid? Artinya apa? Murid siapa? Hah? Siapa? Murid. Jadi orang yang sudah percaya Yesus gitu. Betul? Kalau murid berarti muridnya Paulus dong. Paulus lah, murid Paulus. Nah, kalau Paulus berarti ngajarin tentang kekristenan, betul? Lalu dia berkata nih, si Paulus nanya nih sama murid-murid ini nih. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kok ditanya? Kan murid. Akan tetapi bertanggung jawab. Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Udah jadi murid, nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Seperti yang tadi saya tanyain, kamu sudah belum dapat baptisan Roh Kudus? Hah? Ya kan, bingung. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Jadi mereka tahu dibaptis itu dalam rangka simbolik mereka bertobat dari orang yang tidak baik menjadi orang baik. Mereka tahu itu. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Jadi kalau orang sudah bertobat, dia minta dibaptis. Bertobat tok. Dan ia berkata kepada orang banyak, maksudnya ia itu si Yohanes, dia ada ngomong, dia bilang bahwa mereka harus percaya kepada dia, tadi kita baca di Matius, yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis lagi dalam nama Tuhan Yesus. Udah dibaptis air loh ini. Mereka dibaptis lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Mereka kira-kira ada 12 orang. Jadi, untuk mendapatkan Roh Kudus, kita harus ditumpangi tangan oleh siapa? Oleh orang yang hidupnya penuh dengan roh. Sehingga dia menjadi sarananya Tuhan untuk mentransfer Roh Kudus kepada kita. Pertanyaannya, banyak nggak pendeta-pendeta palsu? Banyak nggak gereja-gereja yang ngaku-ngaku pendeta padahal nggak ngerti apa-apa? Banyak nggak pendeta yang hidupnya amburadul, berani-beranian baptis orang? Oh, karena Alkitabnya ngomong baptis, ya boleh aja. Tapi pada saat ditumpangin tangan, turun nggak Roh Kudusnya? Ada nggak pendeta yang model kayak begitu? Roh Kudus Ada. cari GPS-nya nggak mendeteksi. Pendeta itu juga kemana ini alamatnya, mau datang juga nggak tahu di mana.
Turn left, turn right, turn left, turn right. Ya, Muter. tapi ya kadang-kadang itulah susahnya, maksudnya ya mereka yang mau menjadi orang percaya juga mesti do their own research, apakah itu pendeta yang akan membaptiskan mereka itu Yes. pendeta yang bisa dipercaya, maksudnya. Yes. Apakah hidup seorang pendeta itu penuh dengan roh? Kita kan bisa lihat, kita bisa research. Mhm. Apakah track record-nya bagus? Apakah orang ini sudah memenuhi syarat sebagai orang yang dipimpin Tuhan? Hidupnya hidup dengan roh. Bukan berarti, enggak, dia orang jahat, dia dulu pemerkosa, dia tukang tipu, dia begini. Itu kan dulu. Tapi setelah dia percaya sama Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia hidup dipimpin oleh roh. Kita bisa lihat bagaimana dia berubah hidupnya. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana dia hidupnya itu penuh dengan roh. Penuh dengan hikmat Tuhan. Kita bisa lihat track record-nya. Contohnya siapa? Ya Paulus. Paulus bilang, ada 15 dosa yang dia tulis tuh, pencabulan, pencemaran, kemarahan, iri hati, segala macam itu, dan sebagainya. Artinya apa? Yang dia lupa dia lakukan. Roh dipakai Tuhan. Sehingga dia mendapatkan Roh Kudus dari Tuhan langsung, lalu dia menumpangkan tangan. Bukan Paulus aja, Petrus pun menumpangkan tangan kepada murid-muridnya. Jadi, saya berharap suatu saat nanti, kalau kita bertemu dengan seorang pendeta atau seorang orang yang kita bisa lihat bahwa ini orang penuh dengan roh, Tuhan bisa kirim orang. Tuhan akan mengirim orang supaya apa? Supaya datang ke kita, menumpangkan tangan untuk kita. Peneguhan. Pertanyaannya, kita sudah ada belum Roh Kudus? Tadi kan ditanya sama Cilisa pertama-tama. Dari mana kita tahu kita punya Roh Kudus? Dari mana tahu kita sudah ada apa dalam hidup kita? Yaitu perubahan hidup kita. Yaitu bagaimana kita punya buah-buah roh dalam hidup kita. Tapi untuk peneguhannya, kalau kita minta Tuhan tolong teguhkan saya, kirim saya seseorang yang Tuhan pakai secara luar biasa, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, saya mau minta ditumpangi tangan sehingga kuasa dari Tuhan itu yang saya bilang tadi, dinamos atau dynamite itu full kepada kita, dan kita merasakan bagaimana roh itu benar-benar bekerja dalam hidup kita, sehingga kita itu punya keinginan yang meluap, roh yang meluap-luap untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau cuma modal dibaptis, mau dipercik, dicelem, ditampok, dan segala macam, terserah. Lalu kita bilang kita sudah punya Roh Kudus, terima kasih kita punya Roh Kudus. Tapi apakah dengan kita menerima Roh Kudus gitu, hidup kita cuman, ya tadi saya bilang, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahan uji. Kan saya selalu bilang, jadi orang Kristen itu kita jangan sia-sia. Kalau kita masih melakukan dosa, ya kita sia-sia, mendingan jangan jadi orang Kristen. Tapi kalau sudah jadi orang Kristen, juga jangan sia-sia. Maksudnya apa? Do something. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan itu bukan berarti kita harus apa. Melakukan pekerjaan Tuhan itu bukan berarti kita harus begini-begitu. Gampang, ikutin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngapain aja kerjanya? Memberi makan orang susah, memberi minum orang yang perlu minum, memberi pakaian buat orang mereka yang melakukan. Tuhan Yesus yang bilang, apabila engkau melakukan segala sesuatu untuk mereka ini, engkau melakukannya untuk aku. Jadi kita sama-sama berdoa supaya kita bisa diberikan Tuhan kesempatan untuk bertemu orang yang diurapi Tuhan datang pada kita dan ditumpangi tangan. Setelah itu, kita menerima kuasa dari Roh Kudus dan kita sesuai dengan Roh Kudus, kita bisa tumpangi orang. Kita bisa tumpangkan tangan kepada orang. Ada orang bertobat minta dibaptis, kita bisa baptis orang. Mari kita baptis. Aku akan
kuasa Tuhan ini, kuasa Roh Kudus, terimalah Roh Kudus ini, terimalah api yang dari Tuhan. Sehingga pada saat Yesus datang kedua kali, kamu akan bertahan di hadapan Dia. Karena apa? Karena kamu ada Roh Kudus dan kamu ada api di dalam Tuhan. Jadi kita benar-benar ada di dalam kuasanya Roh Kudus dan apinya Tuhan. Itulah arti baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Satu paket. Bedanya, baptisan air dilakukan oleh manusia, yang dua ini dilakukan oleh Tuhan sendiri. Melalui perantara Dia. Perantaranya zaman dulu ada nabi, ada rasul. Sekarang ada pendeta. Jangan heran pada saat kita ditumpangi tangan, tiba-tiba kita bisa berbahasa lidah, berbahasa roh. Ntar orang bilang, wah ini nggak benar bahasanya. Jangan menghakimi dulu. Karena tandanya itu yaitu berbahasa roh mereka. Pantekosta mereka berbahasa dengan bahasa yang lain. Bahasa roh itu bukan bla 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 bla, bukan. Mungkin bisa berbahasa tiba-tiba berbahasa Rusia atau berbahasa Arab, macam-macam. Karena kuasanya itu benar-benar luar biasa. Dicurahkan ke kita. Sehingga kita menggebu-gebu. Gimana sih yang namanya orang dikasih dinamit di badan kita, dikasih kekuatan seperti dinamit yang powerful, benar-benar powerful. Kita aja jadi manusia powerful gitu istilahnya. Gitu. Jadi jelas ayat 10 dikatakan kapak sudah tersedia. Ayat 11-nya dikatakan dia yang datang daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan air, Roh Kudus dan api. Lalu ayat selanjutnya disebutkan dia punya penampi. Jadi Yohanes kita harus mikir dulu pola pikirnya dia. Kenapa dia ngomong seperti itu? Dua ayat yang depan dan belakangnya ini itu benar-benar berhubungan. Kita ini kalau kita nggak percaya, kita akan dibakar, dikapak, dibuang neraka. Lalu kalau kita sudah percaya, kita akan seperti jerami ditampi. Supaya apa? Supaya kita tadi yang Kok Atek bilang, kita ini dalam api penyucian, disucikan hidupnya hari lepas hari lepas sampai kedatangan Kristus kedua kali. Sehingga kita bisa bertahan bersama-sama orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Dan kita bisa masuk ke kota yang kekal itu. Itu goalnya kita. Dan saya bersyukur sekali. Rahasia itu dibukakan untuk saya. Dan saya seperti orang dikasih dinamit pengen ngasih tahu orang. Tapi sebelum saya melakukan itu semua, saya harus berubah hidupnya. Perubahan itu harus nyata dalam hidup kita. Harus ada perubahan. Kalau kita nggak berubah, percuma. Apa yang saya katakan ini semua akan sia-sia. Berlalu sia-sia. Tapi karena saya minta Tuhan yang bekerja semua, apa yang saya berikan ini bukan dari saya. Itu semua dari roh yang ada di dalam hidup saya. Sehingga firman Tuhan itu hidup untuk saya dan untuk teman-teman sekalian. Sehingga teman-teman sekalian punya pengertian yang lebih dewasa, lebih maju, bahkan berpikir secara bukan manusiawi lagi, tapi berpikir secara roh. Beda hidupnya. Pengertiannya jadi banyak. Jadi saya ini jadi orang Kristen gak sia-sia. Ngapain jadi orang Kristen? Emang enak. Suruh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Banyak kan nggak bolehnya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Semua nggak boleh. Ya kan? Mendingan jadi orang berdosa, masuk neraka juga. Jadi orang Kristen masih mau ini orang, ngapain jadi orang Kristen? Mendingan hidup seperti mereka sama. Masuk neraka juga. Itu kan tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau kita sudah percaya, itu sebuah anugerah dari Tuhan. Bukan kekuatan kita atau kemauan kita, tapi Tuhan pilih. Lalu kita pelihara dengan baik. Kita akan hidup sesuai dengan rencana. Dan kita doanya, bedanya gini. Setiap hari kita doanya mintanya apa? Tuhan itu sudah merencanakan hidup saya sebelum saya ada. Sebelum saya ada,
Sebelum saya jadi benih, belum ada. Itu sudah dirancangkan dan sudah dirancangkan. Yang namanya Xiongsan ini akan jadi begini. Si Elisa akan jadi begini. Kok akan jadi begini. Bella akan jadi begini. Semua akan jadi begini. Rancangan Tuhan itu tidak ada satupun yang tidak baik. Semuanya baik. Yang bikin nggak baik ya kita sendiri. Tuhan kasih free will. Tuhan kasih kebebasan memilih. Mau hidup bersama Tuhan atau hidup bersama setan. Kita kalau sudah menerima Roh Kudus, doa kita, Tuhan, bentuklah aku seperti Engkau kehendaki pada saat mula-mula Engkau merencanakan hidupku. Yaitu rencana yang baik. Rencana yang sesuai dengan kehendak Dia. Rencana yang sesuai dengan apa yang Dia mau, bukan yang kita mau lagi. Kita udah dikubur hidup-hidup di dalam air. Kita sudah masuk ke dalam airnya Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dan kita sudah masuk ke dalam apinya Tuhan, yaitu Roh Kudus sendiri. Kalau kita sudah masuk ke dalam situ, kita harus tunduk. Dan kita harus lakukan. Gampang? Enggak gampang. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita sudah mengerti itu semua, benar. Hidup kita akan penuh damai sejahtera. Pencobaan datang nggak? Pasti datang. Kan sudah bilang, kenapa kita dicobai? Karena kita beda. Beda, karena kita beda sama orang lain, beda. Kita beda sama orang jahat. Kita dicobai karena kita beda. Karena kita mau dipisahkan Tuhan. Kita belajar mengenai pencobaan yang minggu lalu. Yesus Kristus di padang gurun. Oke, jadi kita mengerti hari ini belajar mengenai apa itu baptisan air, apa itu baptisan Roh Kudus, dan apa itu baptisan api. Sehingga kita mengerti kenapa kita ada baptisan seperti itu. Bukan berarti kita dipisah-pisah, harus baptisan api dan baptisan Roh Kudus. Kalau nggak dibaptis dua itu kita nggak akan masuk surga. Enggak. Ya, Yesus berkata dalam percakapannya dengan Nikodemus, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah apabila kamu tidak dibaptis Roh Kudus dan air, tidak dilahirkan kembali. Yohanes bilang, cuman Tuhan yang bisa membaptiskan Roh Kudus dengan api. Kita cuma bisa masuk dalam posisi secara fisikal yaitu air. Undangannya adalah apabila kita sudah memberikan diri kita dibaptis, dan kita sudah yakin bahwa kita sudah mengenal Kristus dengan benar, dan kita sudah yakin bahwa kita sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita sekarang tahu bahwa ada api dalam hidup kita yang sedang membakar kita, sedang menyucikan kita. What next? Apa yang harus kita lakukan? Nggak lain, nggak bukan. Melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan sudah membukakan rahasia yang Tuhan ingin berikan pada kami. Kami belajar bahwa kami sudah menjadi milik Kristus dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil daripada tangan Tuhan Kristus. Terima kasih. Kami sekarang mengerti bahwa kami bukan hanya dengan lidah mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Walaupun kami sudah dibaptis, tapi kami tahu sekarang bahwa kami memiliki Roh Kudus dalam hidup kami. Kami sudah ada di bawah kuasa Roh Kudus. Dan kami juga ada kuasa api di dalam hidup kami, yaitu untuk membakar kejahatan-kejahatan kami, sedang menyapu bersih, menampi segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang berkenan dalam hidup kami dipelihara Tuhan. Disimpan di dalam lumbung Tuhan. Sehingga hidup kami bukan hidup kami yang dulu, hidup kami yang jahat. Tapi kami adalah hidup yang baru. Manusia kami adalah manusia baru. Manusia lama kami sudah mati, manusia baru kami hidup bersama Kristus. Sehingga Kristus yang hidup di dalam kami, bukan kami lagi. Kami direndahkan, Kristus ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami, Semu, Bella, Semu, Cilili, juga Cory, Terry, juga Paula. Tuhan tolong. Apabila mereka punya masalah, mereka punya sesuatu yang mereka butuhkan, Tuhan lawat dan Tuhan menyempurnakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, terutama bagi Natalie. Kami tidak mengenal orang ini, tapi kami mendengar
bahwa dia sedang sakit kanker stadium 4. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi buat hidup Natalie. Apabila Engkau berkehendak memberikan mujizat yang besar, biarlah itu terjadi, karena itulah kehendak Tuhan. Kami tugasnya hanya berdoa sebagai wakil Tuhan. Kami melaporkan, kami report kepada Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang perlu bantuan Tuhan, namanya Natalie, yang sedang mengalami sakit kanker pankreas. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat, agar mereka melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kau pimpin hidup kami, pimpin kesehatan kami, biar kami terus terbakar oleh firman Tuhan, terbakar oleh api Tuhan, sehingga kami menggebu-gebu, terus belajar, terus mengerti, terus menjadi dewasa di dalam pengenalan kami akan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami ini tidak sia-sia menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini, doa yang jauh dari sempurna, biar Tuhan Yesus dan Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, memohon, dan meminta. Amin. Sip, thank you. Kalau ada pertanyaan, Oke, thank you. Syung. Yuk. Coba mau kasih, maksudnya, what do you think, maksudnya orang Muslim tetangga kita, maksudnya mereka kan maksudnya kan even though di dalam Al-Quran aja sendiri mengaku bahwa yang akan menghakimi adalah menurut mereka kan Nabi Isa panggilannya. Maksudnya ya we know is Jesus gitu kan. Tapi maksudnya sedangkan Yesus sendiri berkata tidak ada seorang pun yang bisa akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi maksudnya mereka kalau diadilin mah semuanya nggak pas dong, semuanya fail semua dong. Maksudnya mereka percayanya bukan kepada yang benar gitu. Maksudnya kalau nanti di judge pada akhirnya ya kepercayaan mereka sia-sia dong. Nih, itu pertanyaan bagus. Tapi, kalau kita selidiki lagi tetangga kita, kita tanya dulu sama mereka. Menurut kamu, Nabi Isa itu siapa? Jangan salah loh. Nabi Isa itu tidak sama dengan Yesus Kristus. Tidak sama? Atau nggak sama. Really? Iya, for real nggak sama. Kenapa nggak sama? Karena mereka kacau. Bukunya kacau. Tahu nggak saya tahu dari mana? Saya punya buku. Ada 2 buku khusus bongkar orang mereka. Dan saya baru tahu Nabi Isa yang mereka tahu, menurut mereka itu Yesus. Tapi bukan. Bukan. Karena apa? Contoh. Ibunya Yesus siapa? Maria. Mereka jawab, Maria. Benar. Oke. Lalu, Maria itu bapaknya siapa? Kamu ada jawabnya apa? Ali Imron. Terus, kokonya siapa? Kokonya namanya Yosua. Kamu salah larinya. Jadi mereka nyambungin Maria itu yang zaman Musa dengan Maria zaman Yesus. Dianggap sama. Mana mungkin ini 2 Maria yang berbeda 4.000 tahun bisa sama orangnya. Jadi mamanya Yesus. Iya. Itu udah ngaco. Gitu loh. Waktu mereka copy Alkitab itu salah kopinya. Tahu nggak? Itu buku bilang apa? Itu buku bilang apa? Kayak kertas nih. Mereka nulis nih. Ya, nulis banyak. Udah tumpuk banyak. Terus ditaruh depan jendela. Jendelanya dibuka. Ketiup angin. Dikumpulin lagi. Nggak pakai nomor. Dikumpulin nggak pakai. Itu jadi buku. Makanya ini buku bilang apa? You buka buku you, ya, dari ayat pertama sampai buku ayat terakhir, ya, kasih tahu saya yang benar. Artinya apa? Dari ayat pertama sampai akhir nggak ada yang benar. Itu beneran. Jadi kalau mereka ngomong soal Nabi Isa,
Saya nggak mau argue, coba mau nanya dulu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam-dalam, saya tanya dulu, persepsi kita mesti sama dulu. Menurut kamu Nabi Isa siapa? Menurut saya Yesus itu siapa? Lalu menurut kamu Yesus itu siapa? Apakah Yesus dan Isa yang kamu percaya itu orangnya sama? Kalau orangnya sama, baru kita bisa ngomong. Kalau orangnya nggak sama, nggak akan nyampe. Ya, benar. Kasihan, benar. Mereka itu targetnya kita sebenarnya. Kasihan, benar-benar kasihan. Gitu. Ini ngomong-ngomong Bella bisa sampai dibaptis 3 kali, saya juga bingung. Kenapa sampai 3 kali? Iya, pertama kan Katolik. Waktu SD ya. Ikut katekisasi nggak? SD. Katekisasi dong. Oke, terus udah Tapi gitu masuk PKI. terus udah dewasa, maksudnya udah kerja kali ya. Waktu udah kerja baru baptis Kristen. Udah gitu, udah sampai di sini dibaptis di IGCA. Biar afdol. Karena masih kacau gitu, masih kacau. Sampai sekarang pun masih kacau sih. Ini loh, kacaunya di mana? Ya masih belum. Makanya belajar Alkitab, makanya belajar kan. Iya. Tadi. Gini. Kita belajar Alkitab itu ya ada 2 tujuan. Tujuan pertama adalah supaya kita mengerti kenapa kita menjadi pengikut Kristus. Ya. Kita mesti ngerti dulu, kita ngikutin siapa nih orang namanya. Oh, Yesus Kristus. Kita mesti tahu siapa dia, latar belakangnya apa, asal-usulnya gimana. Kenapa kita mau percaya sama dia? Jangan pikir jadi orang Kristen udah kita telan mentah-mentah kita percaya. Enggak. Kalau saya mendapatkan ada satu kata atau ada satu ayat di dalam firman Tuhan bahwa mengatakan Yesus Kristus itu bukan Tuhan aja, udah saya tinggal, saya cari yang lain. Gitu loh. Sama, kenapa kamu mau jadi agamanya misalnya agama capcay? Ya kita mesti tahu si capcay dari mana dia asalnya, gimana dia bisa jadi Tuhan, gitu kan? Bagaimana caranya dia bikin saya jadi ke surga? Kan setiap orang punya agama untuk tujuannya apa? Masuk surga. Nggak ada, oh saya mau punya agama, tujuannya apa? Supaya saya bisa masuk neraka. Ngapain punya agama? Nggak punya agama udah pasti masuk neraka. Gitu. Nggak ada, semua orang mau selamat. Nah, gimana caranya selamat? Itu kan pertanyaannya. Nah, itu nomor 1. Ya kan? Itu mesti ngerti dulu. Udah gitu, kalau sudah bisa itu, kamu bilang amburadul, mungkin hidupnya, bukan pikirannya. Oh, hidup saya masih begini. Ya, proses. Kalau kita sudah mengerti, oh ternyata mengikut Kristus itu saya harus begini. Saya punya Roh Kudus, saya harus kuat, harus bisa lewatin ini, lewatin itu. Dan saya nggak bisa minta Tuhan itu nggak kasih saya pencobaan. Kenapa? Pencobaan itu Tuhan nggak kasih yang datangin si setan. Kenapa? Karena dia nggak mau kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Itu aja. Semakin kita dekat sama Tuhan, percobaannya makin dikit, makin banyak. Ingat itu, ingat. Jangan salahin Tuhan, salahin si setan. Juga kalau kita jatuh ke dalam kecobaan, jangan salahin si setan juga. Kenapa saya berani bilang? Ingat nggak minggu lalu saya bilang apa? Karena setan tugasnya ngerayu. Setan tugasnya membujuk. Ayo, nih beginilah, nih begitulah. Kalau kitanya nggak mau, jatuh nggak? Ya enggak. Jadi di tangan kita, kemauan kita sendiri. Dia nggak bisa utak-atik kita. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Yang jatuh tuh kita sendiri. Nih mau nyalain diri sendiri. Tuhan juga gitu. Tuhan bilang, kamu jangan curi. Saya curi aja deh. Emang Tuhan bisa bikin kita nggak curi? Bisa sebenarnya, jangan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, itu urusan kamu. Semua di tangan kamu. Semua itu urusan tangan kamu. Pilihan kamu. Tuhan kasih kebebasan. Setan juga kasih bebas. Tapi Tuhan kasih bebas, sama setan kasih bebas. Kita ini lebih tertarik kepada kebebasan si setan. Kenapa? Daging. Makanya kita harus menyalibkan daging kita. Kita nggak bisa 100% hilang kedagingan kita, nggak bisa. Sama seperti Paulus. Paulus minta supaya duri dalam daging ini diangkat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, nggak bisa. Biarin. Supaya kamu ingat terus saya. Kalau hidup kamu enak terus, nggak pernah jatuh, nggak pernah pencobaan, nggak pernah ada. Waduh, enak bener. Bisa lupa sama Tuhan.
Jadi ingat, kita percaya Tuhan Yesus itu bukan berarti kita akan nggak ada pencobaan, nggak ada ini, nggak ada itu, bisa hilang ini, bisa hilang itu, kerjaan bisa hilang, bisa sakit, anak bisa sakit, wah macam-macam deh aneh-aneh. Tapi jangan takut. Yang namanya pencobaan ujian itu ada waktunya, kayak sekolah. Ujian sekolah matematik, ada waktunya 2 jam selesai. Gitu. Kita percaya, yakin aja Tuhan, ini pencobaan. Saya tahu bukan Tuhan, tapi berikan saya kekuatan. Pakai apa? Pakai firman Tuhan. Kita lawan pakai firman Tuhan beneran. Gitu. Yang penting yakin dan percaya, yang penting kita ngerti. Makanya tugas saya nih, saya sebenarnya berat loh kasih tahu orang mengenai hidup apa itu kekristenan itu berat loh tugasnya. Tapi saya nggak tahu Tuhan kasih hikmat karena ini saya punya bahasa sehari-hari. Saya nggak perlu pakai bahasa Kristos, Domistos, Abestos, sama Dominos, macam-macam. Itu kayak contoh nih. Yesus Kristus. Itu nama lengkap apa nama Yesus? Ada tahu? Nama asli Yesus siapa? Nama sebenarnya? Apa ya? Ada tuh di Alkitab apa ya namanya, lupa nih. Maria, kamu akan melahirkan seorang anak. Anak-anak itu Immanuel. Bukan. Namailah anak itu apa ya, lupa ya. Jesus. Hah? Jesus. Oh ya? Ada di mana tuh? Ada bisa buka Lukas 1? Yosua ya. Matius 1 ayat 25. Matius 1 ayat 25, ada yang bisa buka. Matius 1 ayat 25. Matius 1 ayat 25. tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yesus. Ada Kristusnya nggak? Oh, nggak ada. Nah, kenapa? Nggak ada. Kenapa kita sebut Kristus? Kenapa? Kristus. Kristus apa last name? Bukan. Christ apa ya artinya? Bahasa Anointed one. Anointed itu kan one. Jadi Kristus itu diambil dari bahasa Yunani Christos. Kristos. Yep. Artinya the anointed one, yang diurapi. Tapi nama Yesus sendiri cuma Yesus. Kalau bahasa Greek Yunani namanya Yesus. I-E-S-U-S. Yesus. Itu bahasa Greek. Tapi kalau bahasa Ibraninya Yesua. Yesua, iya. Yesua Hamashiach orang bilang, ya. Tapi Yesua, nama dia itu Yesua. Seperti Joshua. Sama. Jadi kita tahu nama Yesus itu Yesua. Ya, Kristus itu the anointed one. Ada yang bilang, oh, last name-nya. Last name-nya Christ. Bukan. Itu banyak orang Kristen gak ngerti. Nah, sekarang kita sekolah belajar. Ini dalam arti kita pelajaran sekolah. Jadi kita tahu. Semakin kita banyak tahu, kita semakin yakin. Ini dia Tuhan yang saya percaya. Nggak sia-sia.
Saya udah bilang nggak sia-sia jadi orang Kristen. Saya selalu bilang jangan sia-sia deh jadi orang Kristen beneran. Udah 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun jadi orang Kristen. Waduh, hidupnya nggak pernah berubah. Sia-sia beneran, sia-sia. Hancur ya, kasihan. Bener kasihan. Ya. Itu salah satu contoh bagaimana kenapa kita belajar firman Tuhan. Itu yang saya dapati. Makanya saya bersyukur sekali dari minta cuma visa doang, tapi sekarang banyak sekali yang saya tidak tahu, banyak sekali yang saya tidak mengerti. Di kepala saya langsung bilang, saya harus kasih tahu teman saya harus kasih tahu saudara-saudara saya dulu, semua saya mau kasih tahu. Nih lo, ini lo, ini. Sehingga jadi orang Kristen seru gitu loh. Jangan saya aja yang susah hidupnya, kalian juga harus ikutan susah. Gitu loh maksudnya. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita ketemu jumpa lagi minggu depan, oke? Tuhan berkati kalian semua. Thank you. Thank you. Yep. Ya, bye-bye. Okay. Bye. Yeah. Bye bye.